Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parmingguota tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 10 pitu ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amai, na mangaroro hita sian gomgoman ni haholomon, jalan na pausaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanami na di banua gijang di pabotohon hodo tu akaparohan na sian purbai marhite-hite bitang naung tubu anakmu nasasadai sondangi marohanami asahutadahami haporseaon na sitongi marhite-hite ibana asa tarbahen dohot hami mamereng hamulyaon sogot marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 72 ayat sada. Mahamu berbegu
Tabege mapati ni debata di hari mingguon, imasian pati parjolo sahat tu pati pasapuluhon on madido disi. Pati parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongoon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotong gabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosuture dalanna, ayhon na uhum na dosogot akan na marsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasa siulomu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggona sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ay di na onomari do di top pa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangopon mudo na torasmu asam martua ho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Pati paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Pati pawaluhon unang ho manako. Pati pasiyahon unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupati nasapului ondo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluhon dosan ni ama-ama tu pinoparna, rodi sundut patoluhon, rodi sundut paupaton, pinopar ni akan na sogoroha diau. Alai asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mangalaosi patikki. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon na hobar tu pati nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amen. Marede mahita siyan buku ede nomor 170 sada ayat 2 dohot ayat 3. Jongjong mahamu, Sur
Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami i. Alai natarsol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saiseh sama dosa nami saluhutna. Jala suruh maton di perbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan na sorasuda. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabagabaga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jalan para si roha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu aka dosata. Jaladang di balosot tu hita hobar tu aka hajahatotta. Songon asin ni rohan ni amama mida aka anakna. Asin ni rohan ni Jahoba di aka na makabiari ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat sada. Tajahamahata ni debata epistel diari mingguon na nienet imasian Yohanes 2 ayat sada rodi ayat 10 sada tajahama mar soring-soring. Dungi patoluarihon adong mana marbagas di hutakana na diluat Galilea jala disima ina ni Jesus. Alay dohot ma Jesus rapon aka sisiana di piyo tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida, nina ina ni Jesus mamado ibana. Dangadong anggur di nasida. Alay ni Jesus mamandok ibana, marhua hotuau inang, dang dopero tikiku. Dungi nina ina naima mado akaparhobas, manang dia dohonon na tuhamu bahen hamuma. Alay manghuton adat parburian ni halak Yahudi, adong madiri disi onong guci, hudon batu, siat-siat dua ro di tolu puting. Dungi ni na Jesus mamadok nasida, kuhi hamuma akaguci on aik, jadi go situtuma dibahen. Laos didok muse tu nasida, tahui hamuma siani, dungi boan hamuma tu induk muna, jadi di boan nasida ma. Alai didai iduk ni aka parhobasi maaiki naong gabe anggur. Jaladang diboto haroroanna. Ay holan aka parhobas na manahui aikido ubotosa. Gabe di jow ma pangulii. Jadi na mandok ibana saluhut jolma mangalehon parjolo anggur na dumenggan. Dung pebutong hala asa dilehon na mamurang. Yaho di peokodo anggur na dumenggan ro di nuay. Asai matada na parjolo
na dibahin ni Jesus di huta Kana na di Galilea, papatarhon hasangapon nai gabe porsea maakasisian na di ibana. Ima sahat na martua maakan na tumangihon hata ni debata jalan na peopsa. Amen. Marede mahitasian buku ede nomor 180 sia ayat sada dohot ayat onom. Jongjong mahamu, atong tahatidakon mahaporseaw tay songon nahina tidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di bata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman tinubuhon si Maria nagabigabian siang di parbadia andorang suhabuhan ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni Pilatus na mate tarpajal do ibana di hauna pinarsilang na tua-tua matulung dumitano na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahung dulu tu siang ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ni toni parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia dohot ihasesani dosa dohot ihatai na mando mulak mangolu do sogot daging halak na umate dohot ihangoluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu tapasahat mapeliata huhut mahita marede sian buku ede nomor 666 ayat sada rodi ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari dengan hati yang gembira kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu kedua sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sering memperbolehkan kita mengalami penderitaan yang berat, dan dalam keadaan seperti itu kita sering merasa tidak sanggup, dan mungkin kita tergoda untuk menyerah begitu saja. Namun saudaraku, sebagai seorang percaya bukan seperti itu cara kita menghadapi kehidupan, terutama penderitaan. Tetapi kita harus percaya bahwa Yesus telah datang memulihkan keadaan kita dan telah menanggung kelemahan kita dan menggantikannya dengan masa depan yang cerah. Itulah yang disuarakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya kepada Israel. Dan itulah yang disuarakan Allah juga kepada kita hari ini. Karena ketika itu keadaan Israel juga sangat diliputi kegelapan. Yesaya 60 ayat 2. Mereka sudah kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Tetapi setibanya mereka di Yerusalem, mereka kecewa berat. Karena kota mereka sudah hancur lebur, ladang pertanian mereka sudah terlantar, bait Allah sudah roboh rata dengan tanah, kondisi ekonomi mereka morat-marit, dan politik mereka juga gonjang-ganjing. Tidak ada jaminan keamanan. Bangsa-bangsa sekitar mereka melecehkan mereka. Sehingga hidup mereka sangat-sangat gelap. Dan banyak dari antara mereka yang menjadi hampir putus asa. Tetapi saudaraku, dalam kondisi kelam seperti itulah Allah melalui Nabi Yesaya menyatakan dirinya sebagai Allah yang terus bekerja untuk memulihkan keadaan bangsanya. Allah mengatakan bahwa Allah akan mengembalikan kesemarakan Israel. Allah akan mau menerima kembali Israel seperti seorang pemuda yang menikahi seorang gadis, ayat 5. Itu sebuah tanda pengampunan yang luar biasa, ayat 4. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan akan menjaga keamanan mereka terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka akan menikmati hasil jerih payah mereka sendiri. Ayat 6, ayat 8, dan ayat 9. Mereka akan dibuat termasyhur kembali. Seperti pada zaman Raja Salomo, ayat 7. Dan mereka akan kembali hidup dalam kekudusan, ayat 10 sampai 12. Dengan singkat itu berarti kegelapan mereka akan digantikan dengan sinar terang benderang dari kasih Allah. Saudaraku, itu sebuah pemulihan yang luar biasa. Sehingga bangsa-bangsa melihat
kebenaran dan kemuliaan Tuhan melalui Israel. Seperti topik kita minggu ini, ayat 2b. Saudara-saudaraku kekasih Yesus, pemulihan terbesar telah dilakukan Allah di dalam anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mau memberikan nyawanya untuk menebus dan melepaskan kita dari penjara dosa yang mengakibatkan penderitaan itu. Sehingga barang siapa yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosanya, maka hukumannya akan dihapuskan. Dan hubungan dengan Allah juga akan dipulihkan. Demikian juga dengan hubungan dengan sesama. Dan bukan hanya itu, kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah, pewaris segala kekayaan sorgawi, terutama pewaris hidup yang kekal. Masa depan kita di dalam Yesus bukan lagi penderitaan, tetapi sudah digantikan menjadi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Karena kita akan selalu dalam pemeliharaan Tuhan, kita akan selalu ada di telapak tangan Tuhan. Sehingga saudaraku, bila kita mau menyerahkan segala-galanya, apa yang ada dalam hidup kita ke tangan Tuhan, pasti kita akan diberi kelegaan, kita pasti akan diberi ketenangan. Dan hidup seperti itulah hidup yang sangat-sangat membahagiakan. Dan hidup seperti itulah yang sangat kita perlukan di tengah-tengah zaman yang sangat ribet ini. Karena itu saudaraku, jangan pernah berputus asa. Terutama di tengah kondisi zaman kita sekarang ini. Memang kemajuan dan perubahan yang sangat cepat ini di satu pihak memang sangat-sangat menguntungkan dan sangat membantu kita untuk menjalankan kehidupan ini. Karena semuanya serba ada, semuanya serba cepat, ada portable, sangat mudah, sangat murah, mudah dibawa kemana-mana. Itu di satu pihak. Namun di pihak lain saudaraku, semuanya itu memunculkan juga persoalan yang baru. Muncul narsisme, muncul mementingkan diri sendiri, kurang peduli dengan orang lain. Dan para penjahat memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk menjalankan kejahatan mereka secara lebih masif lagi. Lebih tersembunyi lagi di dunia maya. Dan semakin brutal. Nilai-nilai kekudusan juga semakin merosot. Itu digantikan dengan roh amarah, roh tawuran, roh penipuan, roh ketidaksetiaan, dan lain sebagainya. Dan acap sekali kita, mungkin di antara para pendengar ini, sudah banyak yang menjadi korbannya. Kita sering menjadi korban bukan karena kesalahan kita. Sehingga tidak sedikit orang yang terpuruk akibat ulah kejahatan orang lain dengan menggunakan pertumbuhan, perkembangan, perubahan oleh teknologi informasi sekarang. Namun demikian saudaraku, firman Tuhan hari ini menyemangati kita. Dan kita harus benar-benar percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus pasti akan memulihkan keadaan kita. Karena Allah kita adalah Allah pemulih. Dia sanggup membebaskan kita dari segala kekacauan yang terjadi dalam hidup ini. Asalkan kita tetap mau menyerahkan diri kita dituntun oleh Roh Tuhan. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Mari kita baca di ayat pertama dari Yesaya ini dikatakan, demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak mau tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Apa artinya? Artinya ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu terus berdoa, memohon kepada Tuhan, tanda kutip menagih janji-janji Tuhan sebagai tanda kepercayaan kita akan janji-janji tersebut. Kita harus terus
Nabi Yesaya harus terus-menerus menyuarakan kepada Israel agar mereka segera bertobat dan tetap setia mengikut Tuhan. Dia harus terus meyakinkan Israel bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji-janjinya itu. Itulah tugas hamba Tuhan, yaitu berbicara dari Allah kepada umatnya dan berbicara kepada Allah untuk umatnya. Dia menyampaikan firman Allah kepada umat dan menyampaikan dua-dua permohonan umat kepada Allah kita. Saudara-saudaraku, itulah juga tugas kita sekarang. Ketika banyak manusia terpuruk dalam penderitaan yang berat karena perbuatan dosanya atau karena perbuatan jahat orang lain, ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu terus berdoa syafaat kepada Tuhan agar Tuhan segera memulihkan keadaan mereka. Jangan berdoa hanya untuk dirimu, tetapi jadilah pendoa syafaat. Pendoa yang berdiri di hadapan Allah, menggantikan, mewakili mereka-mereka yang menderita bukan karena kejahatannya tetapi karena kejahatan orang lain. Kita harus berdoa syafaat, mendoakan mereka agar Tuhan segera memulihkan keadaan mereka. Tetapi di samping itu juga, saudaraku, kita harus mau seperti Nabi Yesaya menyampaikan pesan nabiah dari Tuhan kepada semua orang untuk mengingatkan mereka agar semuanya mau bertobat, mau percaya kepada Tuhan Yesus dan supaya selalu menuruti kehendak Tuhan Yesus, berjalan sesuai dengan firman Yesus. Tetapi di samping itu kita harus terus memberitakan berita sukacita dari Yesus kepada mereka supaya mereka memiliki kepastian bahwa bila mereka mau bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, mereka pasti akan diberi kelegaan. Keadaan mereka pasti akan dipulihkan. Berita sukacita ini harus kita beritakan kepada semua orang untuk meyakinkan mereka. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku, di ayat 10 Tuhan juga melalui Yesaya mengatakan, Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkan batu-batu. Tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Apa artinya itu? Yaitu kita diminta menjadi perintis, menjadi pembuka jalan, bahasa Bataknya, menjadi sitotas nabur, menjadi forrider bagi mereka-mereka yang akan kembali kepada Tuhan. Kita harus pionir, kita harus di depan, kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi patron untuk diikuti oleh orang lain dalam mengikut Yesus. Tentu sekali untuk itu, kita harus terlebih dahulu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus terlebih dahulu harus hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Sehingga jalan dan cara hidup kita itulah yang akan diikuti oleh orang lain. Saudaraku, inilah cara penginjilan yang terbaik. Yaitu dengan menunjukkan gaya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Bila kita mampu menampakkan sikap dan gaya hidup sebagai manusia baru, itu akan membuat orang lain tertarik kepada Yesus. Lalu bersama-sama dengan kita, mereka mau mengikut Yesus. Itulah yang dimaksud di ayat berikutnya, di ayat 10b, yang mengatakan agar kita semua membuang penghalang-penghalang supaya kita meratakan jalan. Artinya kita harus mau membangun hidup kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Untuk tidak menjadi penghalang bagi siapapun. Saudaraku, semangat menginjili, semangat membawa orang kepada Yesus itu sangat baik.
Tetapi itu tidak cukup. Perilaku seorang penginjil yang tidak sesuai dengan Injil yang diberitakannya itu akan menjadi penghalang bagi orang lain untuk menerima Yesus. Karena itu penginjilan dengan kata-kata harus disesuaikan, harus sejalan dengan perilaku si penginjil itu. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Orang akan tertarik mengikut Yesus bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi terutama dengan perilaku kita. Demikian sebaliknya, orang akan sulit menerima Yesus atau bahkan akan meremehkan Yesus bukan karena ajaran Tuhan Yesus, tetapi karena mereka melihat perilaku orang-orang Kristen yang tidak sesuai dengan firman ajaran Yesus itu. Dan itulah pergumulan kita saat ini. Di tengah-tengah orang-orang Kristen di Indonesia ini. Karena semakin hari semakin banyak orang-orang Kristen menjadi penghuni penjara. Yang terjerat dengan korupsi. Yang terlibat dengan penipuan, dengan kejahatan dan lain-lain. Bahkan mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Saudaraku, semua ini tentu bisa menjadi penghalang bagi orang lain untuk mempercayai Yesus. Karena itulah hari ini kita diingatkan agar kita mau membuang semua pengganjal-pengganjal, penghalang-penghalang yang bisa menghalangi orang untuk menerima Yesus. Tetapi kita harus membangun diri kita dengan hidup menurut firman Tuhan Yesus. Sehingga itu menjadi daya tarik, menjadi jalan yang mulus, menjadi jalan yang rata bagi orang lain untuk menerima Yesus. Melalui perilaku keseharian kita mampu menunjukkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa lain mau datang kepada Yesus. Tetapi di samping itu, saudaraku, terutama ini kepada para pimpinan-pimpinan gereja, pada hamba-hamba Tuhan. Batu sandungan bisa juga berupa aturan-aturan gereja yang kaku, tanda kutip. Aturan-aturan yang bisa mempersulit orang masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Benar, menjaga aturan itu sangatlah baik. Tetapi jangan sampai itu menghalangi orang untuk turut bergabung dalam persekutuan dari orang-orang yang sudah ditebus Kristus. Biarlah kita sebagai orang percaya, biarlah gereja sebagai institusi membuka pintu selebar-lebarnya, membuang segala penghalang-penghalang sehingga semua orang berduyun-duyun menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Tuhan selalu bekerja untuk memulihkan keadaan kami ketika kami mengalami kesulitan. Kepastian itu membuat kami akan tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, tolonglah kami memberitakan itu kepada orang lain. Dan kuatkan kami agar jangan menjadi penghalang. Tetapi kuatkan kami agar kami membangun diri kami, agar mampu menunjukkan kebenaran dan kemuliaan-Mu bagi seluruh dunia. Sehingga bangsa-bangsa, orang-orang lain berduyun-duyun percaya dan menerima Yesus. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini dengan berkat surgawi-Mu, baik dalam kesehatan, pekerjaan, juga dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam semua aktivitas kami. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu, sehingga kami semakin bijaksana menjalani hari-hari hidup kami, sehingga hidup kami semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Berkati jugalah gereja-Mu beserta seluruh hamba-hamba-Mu, serta semua pelayanan, terutama usaha penginjilan yang dilakukannya, agar semakin hari semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan dalam Yesus. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, jagailah anak-anak-Mu yang bekerja di pemerintahan,
agar mereka mampu menjadi terang dan berkat, bukan menjadi penghalang. Berikanlah hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami, agar mereka membuat bangsa ini tetap solid dan mampu membawa bangsa ini menuju Indonesia emas, menjadi negeri yang penuh damai dan toleransi. Terpujilah nama-Mu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Hamwa kadongan noaing tapasahat mapeliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 70 sada ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahita. Tatang yakum ma piliata. Ali dibata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut seleho-leho nadingga dohot nasauli basa nama uliutus. Hupasahatami masyanan nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti hiti tordim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songopani sanami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago.
Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutodim. Amin. Kami dari Yayasan BKS Marturia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.